Bagaimana menentukan pada lahan mana dari 28 lokasi tersebut yang tercemar dan mana yang tidak tercemar? Dan berapa masing-masing TPH-nya? Pengambilan sampel dari stockpile tidak bisa menunjukkan berapa konsentrasi TPH dari masing-masing lokasi. Sehingga bagaimana mungkin JPU bisa memutuskan bahwa seluruh tanah dari 28 lokasi tersebut tidak memenuhi syarat TPH. Pada kenyataannya, JPU telah menggunakan metodologi yang tepat untuk mengukur TPH langsung pada COCS di lokasinya, yaitu 6D82, di mana hasil pengukuran menunjukkan angka TPH 9,5690%. Mengapa JPU tidak menggunakan metodologi yang sama untuk mengukur konsentrasi TPH dari 28 lokasi tanah tercemar sebagaimana yang didakwakan? Metodologi yang dipakai adalah dengan menggunakan sampel dari status stockpile dari 5 stockpile, yaitu yang di dekat lokasi SBF 8D72. Tidak pernah ada pengukuran terhadap masing-masing lokasi. Tidak pernah ada pengukuran terhadap masing-masing lokasi lahan tercemar sebagaimana yang dilakukan di 6D82. Oleh karena itu, maka menurut hukum, hasil pengukuran sampel TPH di stockpile tersebut harus dikesampingkan. Fakta persidangan menunjukkan betapa semua 28 lokasi lahan tanah yang diklaim masyarakat tersebut adalah tanah terkontaminasi. Sebagaimana kesaksian dalam persidangan, para pemilik lahan, yaitu J. Simamora, pemilik lahan lokasi 7D69, dan B. Hutagalung, pemilik lahan lokasi 6E41 bersaksi bahwa di lahan yang mereka klaim terdapat tanah-tanah terkontaminasi minyak. Bukti-bukti hasil uji laboratorium adanya tanah terkontaminasi juga disampaikan dan diperlihatkan di persidangan oleh M. Adib, analis dari REM, Adi Widianto, tim leader laboratorium Minas, dan Wahyu Budiarto, GMSLS. Hasil uji laboratorium tersebut menunjukkan semua 28 lahan tersebut mengandung konsentrasi minyak dalam tanah atau TPH di atas 1%. Dalam dakwaan disebutkan bahwa hasil uji laboratorium terhadap sampel tanah SLS Minas oleh tim ahli bioremediasi kejaksaan, yaitu Dr. Edison Effendi, Insinyur Bambang Iswanto MT, dan Insinyur Prayitno MT, tanggal 25 Juli 2012, menunjukkan hasilnya bahwa TPH dari tanah-tanah terkontaminasi tersebut di atas 1%, dengan rincian sebagai berikut. SP8, sumber COCS 6D82, SLS Minas, TPH 9,569%. SP4, stockpile 8D72, SLS Minas, TPH 1,6773%. SP5, stockpile 8D72, SLS Minas, TPH 1,7008%. SP6, stockpile 8D72 SLS Minas, TPH 3,4323%. SP7, stockpile 8D72 SLS Minas, TPH 3,544%. Dengan melihat hasil pengujian di atas, adalah suatu keanehan bahwa saksi ahli menentukan rata-rata TPH dari 28 lokasi sebesar 1,73%. Tapi, kalaupun toh dianggap penarikan sampel tersebut bahwa sampel tersebut bisa diterima, walaupun seharusnya tidak, hasil pengukuran yang dilakukan oleh ahli Dr. Edison Effendi menunjukkan rata-rata TPH 1,73% yang berada dalam rentang kurang dari 15%. Hal ini juga ditegaskan oleh ahli Dr. Edison Effendi yang menjawab pertanyaan terdakwa di muka persidangan
pada tanggal 20 Mei 2013 sebagaimana dimuat dalam tuntutan JPU pada halaman 78 angka 6 yang menyatakan bahwa apabila konsentrasi tanah 1,4%, 4%, 5%, apakah tanah tersebut jelas, saya ulangi, sebagaimana dimuat dalam tuntutan JPU pada halaman 78 angka 6 yang menyatakan bahwa apabila konsentrasi tanah 1,4%, 4%, 5%, maka tanah tersebut jelas terkontaminasi minyak. Begitu juga kesaksian dari saksi KLH, yaitu Mas Neliati, Ridwan Tamin, dan Wiryono, dan pendapat ahli bermediasi yang diajukan terdakwa bersama penasihat hukum, yaitu Dr. Sri Haryati dari TB, Dr. Lina Harjito dari PB, dan Profesor Udi Harto dari Lemigas, bahwa tanah-tanah dengan TPH di atas 1% termasuk kategori tanah terkontaminasi minyak. Dengan demikian, seharusnya dakwaan ini sudah patut digugurkan sejak awal. Ilustrasinya digambarkan dalam pledoi saya ini. Hasil uji jaksa berada di rentang Kepmen menurut jaksa. Maka jaksa berkesimpulan kasus bioremediasi Chevron dianggap korupsi. Jika dibaca Kepmen asli, maka terlihat hasil uji jaksa masih di dalam rentang, maka itu bukanlah korupsi. Majelis Hakim yang saya muliakan, kekacauan Dr. Edison Effendi sebagai saksi ahli juga ketidakjelasannya dia sebagai saksi terkait fakta. Keterlibatan Dr. Edison Effendi sebagai saksi fakta adalah: yang pertama, Dr. Edison Effendi ikut bersama rombongan Kejaksaan Agung saat kunjungan lapangan ke SBF 8D72 SLS Minas pada tanggal 9 Februari 2012. Yang kedua, Dr. Edison Effendi bersama rombongan penyidik ikut dalam pengambilan sampel tanah terkontaminasi minyak di SLS Minas pada tanggal 9 sampai dengan 12 Februari 2012. Yang ketiga, Dr. Edison Effendi bersama tim ahli bioremediasi kejaksaan lainnya, yaitu Insinyur Bambang Iswanto MT dan Insinyur Prayitno MT, melakukan uji sampel tanah terkontaminasi minyak SLS Minas pada tanggal 25 Juli 2012. Apa yang kami tahu adalah bahwa seorang saksi ahli tidak boleh terkait fakta. Dalam kasus ini, ketika Dr. Edison Effendi telah melakukan pengambilan sampel dan melakukan pengujian sampel, maka Dr. Edison Effendi adalah seorang saksi fakta. Selain Dr. Edison Effendi yang diragukan kredibilitasnya, ahli Juliver Sinaga, pegawai BPKP yang ikut dalam menghitung kerugian negara untuk kasus bioremediasi Chevron juga termasuk ahli yang diragukan kredibilitasnya. Karena menghitung kerugian negara hanya berdasar kepada kesaksian satu orang. Saudara Juliver tidak bertanya kepada saksi yang lain dan untuk meyakinkan agar apa yang dia hitung cukup tepat. Dalam hal menghitung kerugian negara pada kasus lingkungan, tentunya dia bisa meminta pendapat ahli dari Departemen Teknis, yaitu Kementerian Lingkungan Hidup. Dengan dia 100% mengandalkan keterangan seorang ahli yang tidak kredibel, maka hasil perhitungannya seharusnya tidak bisa dijadikan pegangan. Ahli Insinyur Prayitno juga diragukan kredibilitasnya, karena dalam BAP di bawah sumpah pada saat diperiksa penyidik di Kejaksaan Agung pada tanggal 28 Mei 2012 menjawab pertanyaan nomor 11 sampai dengan nomor 32 dengan penulisan sama per huruf, kalimat,
dan tanda baca titik komanya dengan jawaban nomor 11 sampai dengan nomor 32 dalam BAP ahli Dr. Edison Effendi di bawah sumpah pada pemeriksaan 27 April 2012. Bagaimana mungkin dua orang yang berbeda bisa menjawab sekian banyak pertanyaan dengan sama titik dan komanya pada waktu yang berbeda? Dan sama dengan Dr. Edison Effendi, Insinyur Prayitno MT juga melakukan uji sampel tanah terkontaminasi minyak SLS Minas pada tanggal 25 Juli 2012 bersama tim ahli bioremediasi kejaksaan lainnya, yaitu Dr. Edison Effendi dan Insinyur Bambang Iswanto MT. Dengan demikian, Insinyur Prayitno MT telah menjadi saksi fakta yang seharusnya tidak bisa menjadi saksi ahli. Bagian 6. Error in persona. Majelis Hakim yang mulia, setelah saya membaca, mencermati, dan memahami dakwaan yang ditujukan kepada saya, maka saya melihat bahwa persoalan pokok dari kasus yang didakwakan adalah adanya kegiatan bioremediasi yang anggaran kegiatan tersebut dimasukkan sebagai bagian dari dana cost recovery. Saya memahami bahwa kegiatan bioremediasi baik mulai tahap sebelum bioremediasi dalam bentuk perencanaan, pengorganisasian, penunjukan pegawai atau orang dalam struktur organisasi Chevron. Bentar, untuk pengunjung sidang tidak mengaktifkan HP karena mengganggu persidangan. Silakan dilanjutkan. Saya lanjutkan. Pembentukan panitia lelang, penunjukan kontraktor, pembuatan kontrak, penunjukan lokasi lahan tercemar, pelaksanaan dan pengawasan bioremediasi, pembayaran terhadap kontraktor, pembayaran terhadap pegawai Chevron yang bertugas melakukan kegiatan bioremediasi, sampai ke pengajuan anggaran cost recovery adalah merupakan satu rangkaian yang tidak bisa dipisahkan antara satu kegiatan dan kegiatan lainnya dalam satu tanggung jawab korporasi. Semua kegiatan tersebut merupakan kegiatan korporasi, bukan kegiatan orang per orang. Begitu juga posisi saya, baik selaku tim leader produksi maupun sebagai koordinator ACE, adalah merupakan pelaksanaan dari kebijakan tindakan korporasi, bukan tindakan orang perseorangan saya selaku pribadi. Apa yang saya lakukan adalah melaksanakan perintah perusahaan yang dibebankan kepada saya. Oleh karena itu, JPU telah salah dalam menentukan unsur setiap orang dalam tindak pidana yang didakwakan kepada saya. Karena rangkaian kegiatan yang didakwakan kepada saya adalah merupakan tindakan korporasi. Penjelasan pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 menyebutkan bahwa yang dimaksud setiap orang adalah orang perseorangan atau badan hukum. Penentuan subjek hukum ini menjadi penting untuk menentukan siapa yang bertanggung jawab terhadap tindak pidana yang didakwakan dan apa hukumannya. Dalam perkara ini, ketidakjelasan subjek hukum ini menjadi terlihat ketika saya dituduh melakukan tindak pidana korupsi, tapi saya tidak pernah dituntut untuk mengembalikan uang kerugian negara. Saya juga tidak pernah terbukti menerima uang dari proyek tersebut sedikit pun. Dan saya juga tidak kenal Herlan sebelumnya. Sehingga tidak ada motivasi saya untuk memperkaya Herlan. Dalam tuntutan JPU, rangkaian perbuatan tindak pidana korupsi terjadi karena adanya penentuan lokasi tanah tercemar, pembelian lokasi tanah tercemar, pengerjaan bioremediasi oleh kontraktor PT SGJ, pembayaran atas jasa kontraktor, dan pengajuan anggaran bioremediasi sebagai dana cost recovery. Semua kegiatan tersebut berada dalam pengawasan dan tanggung jawab PT Chevron sebagai suatu korporasi. Termasuk di dalamnya penentuan lokasi tanah tercemar,
siapapun yang menentukan tanah tersebut dan pembayaran atas pembebasan tanah tersebut, siapapun yang membayarnya, adalah merupakan tindakan korporasi, bukan tindakan orang perorangan. Oleh karena itu, dakwaan JPU sejak awal telah salah dalam menentukan subjek hukum pelaku tindak pidana atau error in persona. Majelis Hakim yang saya muliakan, bagian 7, EIS bukan entitas organisasi. Kesalahan JPU dalam mengkonstruksikan perkara ini karena seolah-olah EIS adalah suatu organisasi yang dibentuk untuk menangani kegiatan biromedasi, termasuk menentukan lahan tercemar yang membawahi beberapa tim, sebagaimana tuntutan JPU pada halaman 173 alinea 2 dan 3. Kutipannya, dan terdakwa selaku ketua koordinator tim EIS yang diberi tugas dan wewenang untuk mengkoordinator anggota tim, dan seterusnya, akan tetapi terdakwa tidak pernah melanjutkan verifikasi dan cross-check terhadap kebenaran laporan anggota tim EIS tersebut karena terdakwa selaku ketua koordinator, dan seterusnya. Rumusan kalimat seperti ini banyak ditemukan dalam tuntutan JPU, sehingga seakan-akan saya bertanggung jawab penuh terhadap semua tindakan anggota tim EIS lainnya. Sejak awal perkara ini bergulir, saya tidak pernah menyadari bahwa kedudukan saya sebagai koordinator EIS akan membawa malapetaka bagi saya. Karena sejak awal mendapat penugasan dari atasan saya, kedudukan saya sebagai koordinator EIS adalah tugas sampingan atau tugas tambahan dari tugas pokok saya sebagai tim leader produksi yang mengurusi produksi minyak. Pada waktu saya ditunjuk sebagai koordinator tim EIS, tidak pernah ada satupun surat keputusan resmi dari institusi tempat saya bekerja. Juga tidak pernah ada satu job description yang menyangkut tugas dan wewenang koordinator EIS. Bahkan nama EIS pun tidak pernah muncul di dalam struktur organisasi Chevron. Sebagai perbandingannya, dalam proses kegiatan biromedasi di SLN Duri, tidak pernah ada lembaga semacam EIS. Begitu juga di tempat lainnya di mana Chevron melakukan kegiatan biromedasi. Fakta tersebut menunjukkan bahwa EIS bukan organisasi yang memiliki tugas dan tanggung jawab tertentu sebagaimana layaknya sebuah struktur organisasi. Oleh karena itu, menjadi pertanyaan besar, mengapa JPU begitu memaksakan menempatkan EIS sebagai satu lembaga yang membawahi beberapa tim. Fakta persidangan sebagaimana disampaikan oleh saksi General Manager SLS Minas Wahyu Budiarto dan Senior VP Sumatera Operation Albert Simanjuntak, EIS merupakan lembaga ad hoc yang berfungsi sebagai fasilitator pertemuan untuk membahas isu yang muncul dalam penanganan klaim masyarakat. Ibaratnya, forum muspida pada tingkat kabupaten kota atau provinsi, di mana di dalamnya ada unsur kepolisian, kejaksaan, pengadilan, bupati, dinas terkait, tentara, dan lain-lain, di mana bupati atau gubernur selaku pimpinan muspida tidak membawahi kejaksaan, kepolisian, keamanan, misalnya keamanan untuk mengamankan pengadilan atau kodam. Di dalam muspida dibahas misalnya faktor keamanan untuk mengamankan suatu konser musik berkelas internasional, seperti konsernya Lady Gaga di mana pihak Polda DKI Jakarta tidak memberikan izin keramaian dalam kegiatan tersebut. Pertanyaannya, apakah Gubernur DKI Jakarta harus bertanggung jawab atas keputusan yang diambil Kapolda DKI Jakarta? Tentu saja tidak. Kalaupun mau diambil pertanggungjawaban, yang berwenang untuk mengontrol tindakan Kapolda Metro Jaya adalah Kapolri selaku atasannya langsung. Contoh lainnya, pada tingkat kabupaten kota juga terdapat muspida yang dipimpin oleh bupati. Apakah bupati dapat dimintai pertanggungjawaban atas proses eksekusi pembebasan lahan yang dilakukan oleh pengadilan negeri dengan bantuan dari kepolisian
hanya karena proses eksekusinya dilaporkan dalam rapat musbida? Tentu saja tidak. Bupati tidak dapat dimintai pertanggungjawaban karena tidak memiliki garis komando baik terhadap pengadilan ataupun kepolisian. Yang ada adalah garis koordinasi. Begitu juga halnya dengan ACE. ACE yang terdiri dari perwakilan 1. Tim LAN, 2. Tim PGPA, 3. Tim REM EMS, 4. Tim HES, 5. Tim produksi. Di mana setiap waktu anggotanya bisa berubah dan masing-masing anggota tim bertanggung jawab kepada atasannya langsung, yaitu 1. Tim LAN atau pertanahan berada di bawah struktur organisasi manajer LAN, sehingga oleh karenanya setiap tindakan dan perbuatan yang dilakukan oleh tim LAN harus dilaporkan kepada manajer LAN dan menjadi tanggung jawab manajer LAN. Sebagaimana keterangan saksi manajer LAN Sukamto Tamrin yang dikuatkan oleh Perkumpulan Gultom. Nomor 2, tim PGPA atau Humas berada di bawah struktur organisasi manajer PJPA, sehingga oleh karenanya setiap tindakan dan perbuatan yang dilakukan oleh tim PGPA harus dilaporkan kepada manajer PGPA dan menjadi tanggung jawab manajer PGPA, sebagaimana keterangan saksi Wafi Khalid dari tim PJPA. 3. Tim REM IMS atau tim infrastruktur berada di bawah struktur organisasi manajer REM IMS, sehingga oleh karenanya setiap tindakan dan perbuatan yang dilakukan oleh tim REM IMS harus dilaporkan kepada manajer REM IMS dan menjadi tanggung jawab manajer REM IMS, sebagaimana keterangan saksi Muklis dan Adib dari tim REM IMS. 4. Tim HES atau K3L berada di bawah struktur organisasi manajer HES, sehingga oleh karenanya setiap tindakan dan perbuatan yang dilakukan oleh tim HES harus dilaporkan kepada manajer HES dan menjadi tanggung jawab manajer HES, sebagaimana keterangan saksi Ngudi Purbo dari tim HES dan Endah Rumbianti, manajer lingkungan. Tim produksi 5. Tim produksi berada di bawah struktur organisasi manajer produksi, sehingga oleh karenanya setiap tindakan dan perbuatan yang dilakukan oleh tim produksi harus dilaporkan kepada manajer produksi dan menjadi tanggung jawab manajer produksi, sebagaimana keterangan saksi GMSLS Wahyu Budiarto dan dikuatkan dengan bukti GO 400. Tugas, tanggung jawab, dan kedudukan perwakilan tim di dalam ACE tersebut diperkuat juga dengan keterangan mengenai struktur organisasi Chevron dan tata kelolanya yang disampaikan oleh GMSLS Wahyu Budiarto dan Senior VP Sumatera Operation Albert Simanjuntak. Perlu saya sampaikan bahwa pembebasan atas lahan tercemar di SLN Duri sama sekali tidak melibatkan struktur organisasi yang bernama ACE, tetapi langsung dilakukan oleh tim LAN. Oleh karena itu, sangat jelas terlihat kesalahan fatal yang dilakukan oleh JPU ketika mengkonstruksikan bahwa ACE sebagai organisasi tersendiri yang membawahi berbagai tim dan menampilkan saya sebagai pucuk pimpinannya, sehingga saya harus dibebani tanggung jawab atas kegiatan yang bukan berada di bawah tugas dan wewenang saya. Berikut ini organisasi Chevron diperatkan dalam pledoi saya ini. 8. Saya tidak melakukan pelanggaran. Majelis Hakim yang mulia, dalam pemahaman saya selaku orang awam di bidang hukum, seseorang yang baru bisa dipertanggungjawabkan secara pidana apabila orang tersebut melakukan perbuatan yang dilarang oleh hukum atau melanggar aturan yang berlaku. Sejak saya dijadikan tersangka, saya bertanya-tanya dalam hati, bahkan sampai persidangan ini memasuki tahap pembacaan nota pembelaan, perbuatan pelanggaran hukum mana yang saya lakukan? Perbuatan pelanggaran hukum mana yang pernah saya lakukan?
Saya merasa selama saya bertugas baik sebagai tim leader produksi ataupun dalam tugas tambahan sebagai koordinator tim ACE, tidak pernah sekalipun saya mendapatkan teguran dari atasan saya bahwa saya telah melanggar peraturan, baik pelanggaran tata aturan yang ada di Chevron ataupun peraturan perundang-undangan yang berlaku. Majelis Hakim yang saya muliakan, Endah Rumbianti mendapat laporan tentang tanah-tanah terkontaminasi di SLS dari Ngudi Purbo dan biremediasi dari tim IMS REM. Endah Rumbianti tidak mendapat laporan dari saya. Hal ini sebagaimana disampaikan dalam kesaksian Ngudi Purbo, Head Engineer, Wafi Halid dari PGPA, Muklis dari MSREM, Wahyu Budiarto dari JMSLS, dan Endah Rumbianti sendiri selaku manajer lingkungan, bahwa saya tidak pernah membuat laporan apapun kepada Endah Rumbianti tentang tanah-tanah terkontaminasi dan tentang biremediasi di SLS. Yang membuat laporan kepada Endah Rumbianti adalah Ngudi Purbo selaku bawahannya sejak Juni 2011 untuk update status tanah-tanah terkontaminasi yang diklaim oleh masyarakat, dan yang membuat laporan biremediasi adalah tim IMS REM. Sebelum Juni 2011, Ngudi Purbo melaporkannya ke tim manajer OHS Minas, yaitu Antoni Lubis.